Hitungnya sebagai pengantar, bagaimana kita ke depannya semakin baik, karena masih banyak acara-acara lagi yang akan kita laksanakan dengan baik. Sekarang tadinya sebenarnya kita mau memberikan materi mengenai usaha, bagaimana Pemuda Batak Bersatu bisa melibatkan diri dalam usaha. Memang kemarin saya mau mengajak teman saya, kebetulan beliau mau menginvestasikan antara Samosir dengan Parapat, namun karena ada satu hal beliau tidak bisa hadir. Jadi kemarin kita sepakati, kalau saya berbicara ekonomi mungkin masih ada yang lebih jago nih, pelaku-pelaku usaha. Tetapi kita bahas hari ini agar kawan-kawan bisa mendapat pemahaman yang sama dari Sabang sampai Merauke, bagaimana mengenai tupoksi di organisasi Pemuda Batak Bersatu. Sebelum saya masuk ke tupoksi, pertama kita harus menyadari dulu, setelah kita masuk organisasi, kita ini sebagai apa di organisasi. Mungkin banyak yang bergabung ke Pemuda Batak Bersatu, tetapi setelah bergabung tidak paham apa itu organisasi. Ada yang sudah paham nggak apa itu organisasi Pemuda Batak Bersatu? Ada yang paham? Ketua Sergi? Sudah paham? Sudah? Atau mungkin bisa dijelaskan Ketua Sergi? Apa itu? Apa itu organisasi Pemuda Batak Bersatu? Karena ada yang bilang organisasi Pemuda Batak Bersatu adalah organisasi di mana orang meninggal datang dan cari makan di sana gitu. Ya kan? Oke. Pertama, banyak anggota Pemuda Batak Bersatu bergabung dengan kita itu hanya karena hiporia yang terjadi. Hiporia yang terjadi adalah mungkin pada saat ada di beberapa daerah melakukan kegiatan-kegiatan sehingga memunculkan rasa simpati ke rekan-rekan juang kita sehingga bergabung. Tetapi setelah bergabung dia tidak memahami apa yang harus dia berikan pada saat bergabung. Pertama, pada saat bergabung rekan-rekan juang harus meletakkan hak demokrasi kawan-kawan di organisasi. Paham nggak maksudnya? Meletakkan hak demokrasi kawan-kawan di organisasi. Artinya hak demokrasi kawan-kawan itu sudah diambil oleh organisasi dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi yang ada di organisasi. Jadi jangan lagi berkata ini organisasi tidak demokratis. Ini memang organisasi tidak demokratis. Ini organisasi yang berjalan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan PO. Itulah yang mengatur kita untuk kita setiap kali melakukan langkah-langkah ataupun keputusan-keputusan yang mau kita ambil. Sampai situ paham ya kawan-kawan ya? Paham ya? Jadi besok kalau tiba-tiba ada keputusan diambil oleh rapat, tidak ada lagi ada suara-suara sumpah yang mengatakan bahwasanya hasil rapat itu adalah tidak sah karena tidak demokratis. Saya bersuara tidak bisa lagi. Karena sudah diatur dalam anggaran dasar rumah tangga kita ada rapat pleno untuk menentukan sebuah keputusan. Apakah itu penggantian pengurus, apakah itu mengambil kebijakan-kebijakan lain. Ketua atau pengurus pun tidak boleh melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya krusial dengan tidak melakukan rapat pleno. Itu jelas diatur. Besok tiba-tiba pengurus ganti, entah siapa yang ganti nggak tahu. Penggantian struktural itu harus dilakukan dengan rapat pleno dan itu diatur di anggaran rumah tangga kita mengenai pergantian antar waktu. Itu ya. Ya oke. Kita sekarang saat ini adalah berbicara bagaimana tupoksi ketua, sekretaris, bendahara. Saya berbicara untuk tingkat ketua. Apa yang menjadi tugas dan fungsi ketua? Di Pemuda Batak Bersatu, ketua bukanlah bos, ketua bukanlah mandor, tetapi ketua di Pemuda Batak Bersatu adalah mentor. Ini harus kita pahami dulu. Jadi jangan nanti ketua bagaikan raja, dia harus di sekelilingi dayang-dayang, harus dilayani bagaikan raja dan sebagainya. Tidak. Di Pemuda Batak Bersatu ketua adalah mentor, ketua adalah wajah dari organisasi.
Jadi ketua yang ada di Pemuda Batak Bersatu adalah wajah, gambaran dari organisasi. Keberhasilan ketua di wilayah masing-masing bukan karena tidak ada konflik di wilayahnya, tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan di wilayahnya. Kalau tidak ada permasalahan di wilayahnya, berarti tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan di wilayah masing-masing. Tetapi bagaimana ketua bisa menyelesaikan konflik yang ada. Jadi ketua fungsinya adalah mengkoordinatorin seluruh kepengurusan yang ada. Kalau DPC-nya berkembang dan berhasil, itu bukan keberhasilan ketua sendiri, tapi itu keberhasilan seluruh pengurus. Tetapi kalau gagal, itu kegagalan ketua. Kalau gagal di wilayahnya, konflik banyak, pertumbuhan anggota nggak ada, ya ini itu masalah, itu kegagalan ketua. Itulah beratnya jadi ketua. Mulai sekarang nanti mikir-mikir nih, masih mau jadi ketua atau enggak, ya kan? Karena ketua sangat berat, sangat berat. Ketua sasaran tembak untuk dihina, dihujat. Ketua sasaran tembak untuk difitnah. Tapi sejauh mana ketua bisa mengantisipasi hal itu, bagaimana ketua bisa, sejauh mana ketua bisa agar hal itu tidak terjadi. Itulah ketua. Jadi ketua fungsinya adalah bagaimana bisa mengkoordinir seluruh pengurus bisa berjalan dengan kerjanya. Ketua harus mampu mendelegasikan pekerjaan sesuai dengan struktural yang ada. Jadi ketua jangan one man show. Ketua tidak boleh mengerjakan semua pekerjaan di organisasi. Kalau ketua yang mengerjakan seluruh pekerjaan di organisasi, itu namanya bukan ketua, itu namanya pekerja. Jadi ketua harus bisa mengkoordinatorin semua dan bisa menggerakkan semua struktur untuk melakukan kerjanya. Misalnya humas mampu melakukan fungsinya untuk bagaimana dia memberitakan atau menyampaikan pesan-pesan mengenai Pemuda Batak Bersatu ke masyarakat agar Pemuda Batak Bersatu di depan masyarakat semakin baik. Itu tugas ketua. Mungkin untuk ketua ada pertanyaan, ya kita TikTok aja ya. Untuk mengenai tugas ketua ada pertanyaan? Sudah ya, udah bisa ya. Pokoknya ketua gak ada enaknya lah. Gak ada enaknya. Anggota nyumbang 500, kita harus nyumbang 5 juta. Nah itulah ketua, itu bahasa-bahasa baiknya lah, ya kan? Nah, ketua anggota dapat 100.000, kalau masih kurang kita tambahin. Nah itu ketua, ya kan? Ada mah? Itu ketua. Jadi ketua jangan berpikir ini kok nggak ada setoran, jangan. Ketua itu harus nyetor. Makanya istilah ketua dempol. Naik 100. Ini itu fakta, ya. Ketua itu sangat berat. Kita adalah tempat pengaduan. Nanti ada anggota yang sakit, ketua lagi marsait, dan dijabu, abe suara sono. Yang paling parah lagi, ketua neng lahiran berdijabu, abe suara neng tubi dan neng sama dia, ya kan? Ciki lahiran diajak. Cuma beda waktu itu. Artinya ini harus kita sikapi tetap positif. Ya inilah bebannya ketua. Apalagi dengan slogan kita satu rasa satu jiwa. Jadi dia itu satu rasa satu jiwa. Abe natak tuh pikir lahiran, suara nama bantuin. Waktu lahirannya aja satu rasa satu jiwa, ya kan? Nah ini yang jadi masalah terkadang dengan slogan kita. Jadi ekspektasinya kawan-kawan mengenai satu rasa satu jiwa ini berlebihan, terkadang berlebihan. Padahal kan mungkin proses persalinan itu kan 9 bulan. Artinya sudah ada persiapan seharusnya. Apalagi sekarang kan persalinan itu bisa BPJS. Nah, jadi tapi itu tanggung jawab, inilah beban beratnya jadi ketua. Ketua kalau kekurangan duit, mana mungkin ngomong sama anggota? Gengsi lah. Saya kata, waduh ketua hamil. Padahal udah masuk-masuk kita sebenarnya. Nah, jadi ketua berat.
Sepulang dari sini, pikir-pikir masih mau jadi ketua atau tidak. Ketua DPD sudah siap menerima kalau ada yang mau mengundurkan diri karena beratnya jadi ketua. Ini demi baiknya organisasi. Ini demi baiknya organisasi. Terkadang untuk demi baiknya organisasi kita harus mengorbankan diri. Nah, tadi kami cerita-cerita di hotel. Ketua keluar rumah siapa tadi? Ini wakil sama bendahara. Saya itu di rumah sebulan paling hebat 7 hari. Karena saya sudah sampaikan ke istri saya bukan milikmu lagi. Saya udah milik orang Batak. Tapi kalau tubuhku itu milikmu 100%. Ini harus saya sampaikan. Istri-istri ketua pun harus mampu menerima itu. Ketua DPC jiwa sudah bukan milik istri lagi sendiri, sudah milik organisasi dan milik orang Batak. Ya hati-hati. Ya saya juga begitu. Saya ya sebulan itu hebat 7 hari lah di rumah. Itu pun 7 hari gak bisa full sama mereka, tetap aja yang saya kerjain oleh organisasi. Ya gue boleh buat. Kalau memang istri saya nggak berterima kasih, saya mundur. Saya tidak mau juga mengorbankan rumah tangga saya ke organisasi. Tapi saya sampaikan ke istri saya, jiwaku bukan lagi milikmu 100%, tapi kalau tubuhku percaya kau 100% milikmu. Jadi kau usah khawatir. Itu saya sampaikan sama istri saya. Jadi artinya saya kan harus keliling. Semua harus saya kelilingin. Nah, kalau saya nggak memberikan waktu saya untuk berkeliling menemui DPD, ya apalagi jauh-jauh, saya harus nginap minimal 1 hari 2 hari. Nah inilah beratnya kita jadi ketua. Ketua pun begitu. Jadi ketua harus clear, semuanya harus clear. Rumah clear, dapur clear. Inilah bebannya jadi ketua. Semuanya harus clear. Jangan sampai nanti masalah dapur pun terbuka ke organisasi. Terakhirnya ketua jadi bendahara. Ada di sini ketua jadi bendahara. Ya. Kalau sempat ketua jadi bendahara, inilah potensi konflik. Salah satu potensi konflik. Jadi ketua harus ketua. Ketua yang apa kemampuan, apa kekuatan dari ketua? Kekuatan dari ketua adalah mulut dan jari. Itulah kekuatan ketua. Mulutnya dan jarinya, itulah kekuatan ketua. Dan ketua harus mampu memanfaatkan mulut dan jarinya untuk mengatur anggota demi kebaikan organisasi. Itu dia. Jadi kalau saya lihat ada ketua yang masih angkat peti mati, itu bukan ketua. Ketua harus mampu telepon, tolong pendampingan. Makanya saya lihat kalau ada ketua-ketua DPC yang masih mengangkat, saya anggap itu nggak kerja. Dia tidak mampu memanage atau memanfaatkan, memfungsikan seluruh anggotanya. Itu kerja ranting, perintangan ranting. Itu dia. Jadi ketua tugas dan fungsinya kalau itu eksternal adalah besok duduk dan makan dengan siapa. Itulah ketua. Kalau ketua sudah mampu menjadwalkan besok saya duduk dengan bupati, besok saya duduk dengan Kapolres, besok saya duduk dengan ketua DPRD, besok saya makan dengan pengusaha. Itulah tugas ketua. Ketua tidak lagi mengurusi di sana digoyang-goyang, di sana digoyang, nggak usah. Itu bukan tugas ketua lagi. Ada OKK, fungsikan OKK. Itu fungsi OKK. Ketua kerjanya makan minum, duduk sama bos-bos. Itulah fungsinya ketua. Jadi kalau ketua belum mampu untuk duduk sama bos-bos, itu belum ketua. Karena level kawan-kawan terhadap PBB levelnya adalah bupati, Kapolres, ya kan, ketua sergi, ya. Itulah levelnya ketua. Jadi saya mau semua ketua bergerak audiensi ke seluruh puspika di wilayah masing-masing. Sudah bergerak ke puspika, meeting pengusaha-pengusaha yang ada di sana. Itu manfaatnya besar, sangat besar. Bagaimana kita memperkenalkan pemuda Batak bersatu? Makanya saya sampaikan tadi, wajahnya organisasi adalah ketua. Kalau ketua tidak bisa tampil duduk sama bupati, berarti wajah kita tidak sampai bisa menyentuh bupati. Harus bisa lah. Telepon-teleponan sama bupati harus bisa. Ya, kalau Samosir sudah teruji lah. Ya, mungkin Serki juga sudah teruji lah.
harus bisa lah telepon-telepon sama bupati. Nggak bisa, nggak mau bupatinya ngangkat, ya datang aja lah ke Labek sana. Mau ngapain, mau silaturahmi bilang, tapi bawa 300 orang. Ya kan? Nah, karena bapak sombong sekali, saya telepon nggak mau ngangkat. Gitu. Apa? Mereka itu kan pekerja kita itu. Bupati itu adalah pekerja-pekerja kita. Mereka itu petugas di sini, petugas rakyat. Jadi kita nggak usah perlu khawatir. Kawan-kawan harus punya percaya diri, bisa bertemu dengan mereka. Ya, kita harus mengawasi pekerjaan mereka. Jadi kawan-kawan juga harus punya percaya diri setelah menjadi ketua DPC. Ngeri PBB ini. Kawan-kawan dibikin jadi hebat. Makanya saya sampaikan kemarin, jangan pernah berpikir kawan-kawan yang membesarkan PBB, tetapi PBB lah yang membesarkan kawan-kawan. Ya kan? Setelah menjadi ketua PBB besok 2023 banyak yang nelponin. Sekarang aja mungkin sudah banyak yang kata-kata. Anggota DPRD lah, bisa nggak ketua bergabung? Nah, itu kan sinyal-sinyal itu sebenarnya. Kalau nggak ada PBB kan yang datang itu, ya kan? Jadi inilah harapan kami sama kawan-kawan ketua-ketua, ya. Ketua pemimpin tidak terlepas keberhasilannya memimpin dengan 2 faktor. Pertama, kewibawaan, kedua, karisma. Ketua itu harus berwibawa. Ketua itu harus berkarisma. Apa itu berwibawa, apa itu berkarisma? Kalau karisma itu anugerah dari Tuhan, itu kita tidak bisa buat. Tapi kalau berwibawa itu tanggung jawab kita sebagai manusia untuk kita bisa menjadi manusia yang berwibawa. Apa itu berwibawa? Berwibawa adalah di dalam hatinya, di dalam jiwanya ada kedamaian. Itulah orang berwibawa. Jadi orang berwibawa itu bukan menakutkan, tidak. Tapi orang berwibawa adalah di dalam dirinya ada kedamaian. Jadi ketua-ketua semua di dalam dirinya harus ada kedamaian. Kalau di dalam diri ketua belum ada kedamaian, berarti ketua-ketua bukanlah ketua yang berwibawa. Saya yakin ini akan menjadi permasalahan nanti di wilayah masing-masing. Akan banyak yang menghantam, akan banyak yang tidak menyukai, akan banyak yang coba menggoyang-goyang, akan banyak yang coba menghujat. Jadi ketua harus berwibawa, ya kan? Jadi yang dimaksud dengan berwibawa itu garis besarnya adalah di dalam diri kita ada kedamaian. Kalau melihat ketuanya, ya cuma kayak gini, sudah tenang hati yang melihat, itu sudah paten. Jadi gak lama lagi ketua tampang seram, hati-hati itu Sergi. Ya, ini bukan zamannya. Ini zamannya sekarang bagaimana kesan pertama begitu menggoda. Yaitu iklan itu nggak salah ini. Kesan pertama begitu menggoda. Setelah dia tergoda, nggak suka-suka kita itu biasanya. Sama lah kayak kita laki-laki. Kalau wanita sudah tergoda sama seorang pria, berarti pria udah bisa itu mengajak dia untuk menikah. Jadi kesan pertama sangat menentukan. Jadi berikan kesan pertama yang bisa membawakan kedamaian sehingga kita bisa diterima di semua tempat. Pemuda Bangka Bersatu harus bisa diterima di semua tempat. Jadi ketua adalah wajah dan gambaran organisasi. Berarti ketua tidak boleh salah, ketua tidak boleh aneh-aneh, ketua tidak boleh macam-macam. Wah, berat kali ya kan? Berat. Apalagi zaman sekarang sangat zaman canggih, ya kan? Kita minum tua di foto, di video, apa aja yang dibilangin. Nah, jadi inilah tugas kita sebagai ketua. Kita cerminan. Bagaimana organisasi ini bisa dianggap orang organisasi yang betul-betul baik kalau ketuanya tidak memiliki cerminan. Kalau anggota yang melakukan masih bisa kita bilang oknum. Oknumnya itu. Kalau ketua ini ketua masalah pilihan rakyat, pilihan anggota. Jadi nggak boleh salah. Ya inilah tugas dan fungsi ketua. Ketua harus bisa menjadi mentor seluruh anggota. Ketua harus bisa mengkoordinir seluruh struktural yang ada untuk bisa menggerakkan roda organisasi. Itu dia ketua ya. Siap. Sudah ya. Sudah dapat poinnya ya. Siap. Ketua harus berwibawa dan berkarisma. Kalau ketua sudah berwibawa, biasanya karisma itu datang. Siap. Ya jadi kalau ketua juga masih emas apa agak susah itu datang investor itu. Tapi kalau tengok kayak ketua Simalungun kan investor itu cepat datang ini.
Apalagi tengok ranting sudah banyak. Wah, jangan kan dites bupati pun coba-coba datang. Ya kan terus gitu ranting sana si Maluku atas si Maluku bawah, gitu kan? Gitu. Jadi inilah yang kita tekankan untuk para ketua-ketua. Oke, ketua ya sudah ya. Nah, sekarang sekretaris. Nah, sekretaris itu adalah perpanjangan tangan ketua untuk menggerakkan roda organisasi. Sebenarnya yang menggerakkan roda organisasi adalah sekretaris. Kalau ketua fungsinya hanya mulut, tangan, makan, minum. Itu simpelnya. Itulah ketua. Jadi kalau ketua makan, minum, ya jangan cemburu. Memang itu tugasnya. Makan, minum sama bupati, sama kapolres, sama pengusaha-pengusaha. Itu tugasnya. Tapi demi untuk kemajuan organisasi, bukan untuk mengkaya pribadi. Nah, sekretaris adalah penggerak roda organisasi. Jadi sekretarislah yang mengatur semua roda organisasi. Jadi sekretarislah yang mengetahui bagaimana perkembangan organisasi, bagaimana kondisi dan keadaan organisasi. Ini sekretaris. Nah, yang jadi masalah di Pemuda Batak Bersatu adalah ketuanya ke kanan, sekretarisnya ke kiri. Ketuanya ke gunung, sekretarisnya ke lubang. Ini yang terjadi masalah. Sehingga nggak sinkron, nggak tahu arah organisasi kemana. Ini ketua, sekretaris harus sejalan. Yang menggerakkan roda organisasi sekretaris. Karena saya sudah pernah tes salah satu sekretaris, berapa jumlah anggota? Nggak ngerti. Si Dimpuan buat sekretaris. Ada sekretarisnya? Berapa jumlah anggota? Berapa? DPC. PAC sampai Kelantik keseluruhan kabupaten? 124. Sedikit sekali ya. Seluruh PAC sudah ada ranting? Ranting udah satu. Oke, ini tugas. Ya, jadi PBB ini belum besar. Belum besar. Kita hanya mau besar-besarkan. Seolah besar. PBB ini belum besar. Jadi sekretaris harus mampu menggerakkan roda organisasi. Namun sekretaris harus paham, sekretaris punya ketua. Yang dijalankan oleh sekretaris adalah perintah ketua. Ngerti ya? Sampai situ ngerti sekretaris mana ini? Para sekretaris ini. Lawan batu itu. Lawan batu. Bawa. Ya. Enggak, maksudnya ini itulah sekretaris. Sekretaris menggerakkan roda organisasi seizin atau perintah ketua. Artinya sekretaris itu tidak bisa menggerakkan asal-asalan tanpa sepengetahuan ketua. Tiba-tiba nanti udah ada kegiatan, ketua nggak tahu, ditanya ketua itu kegiatan apa? Nggak tahu. Sekretaris yang bikin. Nah, kan lucu. Ya. Jadi sekretaris pun tugasnya sangat berat. Sekretaris harus memiliki data, pendataan semua organisasi, semua keanggotaan sampai ke ranting juga harus tahu. Sekretaris juga harus mengetahui di PAC itu sudah audiensi kemana saja, sudah kayak ketua misalnya sekretaris Sikda harus mengetahui juga nantinya ke depannya divisi-divisi mana yang sudah memiliki, yang sudah melaporkan diri ke Kismapol. Itu data. Sekretaris semuanya harus memahami data. Ya, sekretaris adalah roda penggerak organisasi seizin dan seperintah ketua. Seizin dan seperintah ketua. Artinya sekretaris harus sejalan dengan ketua. Ada di sini ketua yang nggak sejalan sama sekretarisnya. Ada masalah gitu, berarti kayaknya langsung. Iya, disabotase ya. Sabotase. Ada yang ketua tidak sejalan sama sekretarisnya. Ada di grup itu. Ya, kalau ketua tak sejalan sama sekretarisnya, itu omong kosong, organisasi bisa berkembang. Itu omong kosong. Jadi harus sejalan. Bagaimana biar bisa sejalan? Ya sama-sama lah jalan. Jangan jalan sendiri-sendiri. Oke? Ada lagi mana sekretaris? Tolong ambil titik poin-poinnya ya.
Titik poinnya. Pertama adalah setelah kawan-kawan masuk organisasi, hak demokrasi kawan-kawan itu sudah diambil oleh organisasi. Itu garis bawahi. Hak demokrasi kawan-kawan sudah diambil oleh organisasi dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kalau masih bawa hak demokrasi dari organisasi lain ke PBB itu nggak bisa. Itu nggak bisa.